Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya, maka Allah menyampaikan itu kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Dan malaikat Jibril menyampaikan kecintaan Allah kepada hambanya itu kepada seluruh para malaikatnya. Yang pada akhirnya seluruh malaikat-malaikat Allah pun mencintai hamba tersebut. Sehingga jadilah hamba itu makhluk yang dicintai Allah, makhluk yang dicintai rajanya malaikat Allah, makhluk yang dicintai oleh seluruh malaikat-malaikatnya Allah. Siapakah mereka yang mendapatkan cinta Allah itu? Banyak jalan, banyak amalan yang mendatangkan cintanya Allah. Satu di antaranya yang menyebabkan datangnya cinta Allah adalah ketika seorang hamba itu memiliki sifat dermawan di dalam dirinya. Barangkali bapak bukan ahli ibadah yang rutin tahajud malamnya. Ibu bukan ahli puasa yang Senin dan Kamisnya tak pernah tinggal. Kita pun bukan ahli zikir, ahli solawat yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika Allah titipkan kepada kita rizki, maka jadilah sosok-sosok orang yang dermawan. Karena sifat itu pun mendatangkan cintanya Allah. Bahkan ketika sifat ini ada dalam diri kita manusia, seluruh manusia pun akan senang dan sayang kepada orang yang memiliki sifat dermawan. Boleh jadi ada di antara kita memiliki banyak sifat-sifat yang tak baik, yang tak disenangi oleh orang. Tapi ketika satu sifat ini ada di dalam diri kita, maka beragam macam sifat yang tak baik itu akan sirna dalam pandangan manusia karena satu sifat ini. Berapa banyak kita dengar bapak itu suka marah-marah, bapak itu susah senyumnya, tapi dia baik. Kenapa orang menyebutnya baik padahal begitu banyak sifat-sifat tidak baiknya? Karena di dalam dirinya ada sifat dermawan. Begitu manusia memandang. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang begitu dermawan di dalam hidup. Pertanyaannya, dermawan itu apa? Secara sederhana kita sering mengartikan dermawan itu orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, orang yang suka berderma. Tak salah ketika ini kita jadikan sebagai dasar, itulah orang dermawan. Tapi para ulama memberi definisi apa itu orang dermawan. Dermawan itu adalah bazlul mali mimma a'taqallahu ta'ala fil umuril mahmuda duna muqabilin wala iwadin. Menggunakan harta yang telah Allah berikan kepada engkau fil umuril mahmudah, dalam urusan yang baik-baik, dalam perkara-perkara yang dibenarkan syariat. Berarti kalau ada orang suka memberi, suka berbagi, tapi bukan untuk urusan yang baik, modal untuk berjudi, modal untuk beli minum-minuman keras, ini tak termasuk kategori dermawan. Karena syarat pertama kita memberikan harta yang Allah berikan kepada kita adalah untuk urusan yang baik-baik. Duna muqabilin wala iwadin, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan ganti. Kalau ada orang suka memberi, suka membagi, mengharapkan imbalan, mengharapkan ganti, itu bukanlah orang yang dermawan, tapi itu namanya caleg.
mendekati 2029 nanti mereka akan kembali bermunculan. Mudah-mudahan kita tak termasuk orang-orang yang memberi karena ada udang di balik bakwannya, tapi kita memberi, kita berbagi lillahi ta'ala. Apa di antara manfaatnya orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi ini? Yang pertama, orang yang suka memberi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Asy-syahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun anin nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah, jauh dari nerakanya Allah. Tak ada manusia yang tak senang dengan orang yang dermawan. Bahkan ketika kita sedang berkumpul, tiba-tiba sosok dermawan itu datang, maka kita pun akan merasa senang dengan kehadirannya. Yang kedua, tanda cinta seseorang kepada hambanya itu adalah ketika hamba itu memiliki sifat dermawan. Wa ma jubila waliyullah illa ala syahaq. Tidaklah tanda di antara orang yang dicintai Allah itu melainkan pasti ada di dalam dirinya sifat dermawan. Kita perhatikan 25 orang nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Tidak ada satu pun di antara mereka yang tidak dermawan. 100.000 lebih sahabat nabi yang kita baca sejarah-sejarahnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan ada yang sangat miskin. Tapi tetap di dalam dirinya punya sifat, yakni dermawan. Kaya, miskin, bukanlah menjadi sebab orang menjadi dermawan. Berapa banyak kita saksikan orang-orang miskin tapi dermawan. Orang-orang kaya tapi bahil. Karena kedermawanan tidak tergantung pada banyaknya harta, tidak tergantung pula pada susahnya hidup. Barangkali di antara bapak, di antara ibu pernah pergi belanja ke pasar tradisional. Kita saksikan di pasar itu ada bapak-bapak tua jualan sayur. Barangkali sekalipun sayur-sayur yang dijualnya itu habis semuanya, barangkali tak mendapatkan duit lebih dari 100 atau 200.000. Ketika ditanya oleh pembeli, "Pak, berapa sayur ini satu ikat?" Bapak itu menjawab, 3.000 nak. 2 ikat 5.000. Lalu sang pembeli memberikan duit 5.000. "Beli saya 5.000 Pak." Dikasih oleh bapak ini 3 ikat. Lalu sang pembeli bertanya, "Cuma 5.000 Pak. Kenapa Bapak kasih 3 ikat?" "1 ikat ini sedekah Bapak." Padahal dia bukan orang kaya, dia bukan orang berada. Habis pun sayuran yang ia jual mungkin tak sampai 100.000. Takkan rela dia berpanas-panasan di tengah terik panas matahari. Tak akan pernah rela dia bahasa kampungnya belocah-locah di tengah pasau itu, kalaulah bukan karena ada di dalam dirinya Allah tancapkan sifat dermawan berbagi dengan pembelinya tadi. Jadi sifat dermawan itu bukan tergantung kaya dan miskinnya, tapi terletak ketika Allah menganugerahkan di dalam hatinya sebuah sifat yang dengan sifat itu ia akan menjadi makhluk yang dicintai Allah. Bahkan pernah kita menengok orang kaya, dia bawalah orang-orang untuk bekerja di kebun sawitnya, naik ke dalam mobil truknya 10 orang. Lalu ketika ingin berangkat singgah di tempat jual sate. Dia beli 10 bungkus. Ketika dibeli 10 bungkus, dia sampaikan ke penjual sate, 2 katupe indak balau. 1 bungkus modal 2.000. 10 bungkus
dibelinya sate, modalnya hanya 20.000 untuk 10 orang yang dia bawa bekerja. Padahal hartanya banyak, kebun sawitnya luas. Kenapa begitu susah memberi? Di dalam dirinya sifat bakhil. Maka ingatlah, di antara tanda orang dicintai Allah itu punya sifat di dalam dirinya dermawan. Bahkan Nabi mengatakan, al-jahilus syahi, orang bodoh tapi dermawan, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, minal abidil bahil, dari ahli ibadah tapi bahil, dari ahli ibadah tapi kikir, dari ahli ibadah tapi sampilik karyang. Maka ketika ada sifat itu dalam diri kita, bapak sudah rajin ibadah, ibu sudah rajin ibadah sunnahnya, tapi kikir tak berkurang di dalam diri kita, boleh jadi ada yang tak betul dengan cara kita beribadah. Karena satu di antara tanda orang yang dicintai Allah, pastilah di dalam dirinya ada sifat dermawan. Yang ketiga, orang yang dermawan itu selalu didoakan oleh malaikat Allah. Setiap pagi turun malaikat dari langit diutus Allah ke muka bumi. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang rajin berimpak, orang-orang yang rajin bersedekah, orang yang rajin memberi. Satu lagi malaikat berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebinasaan, berikan kehancuran, berikan kehinaan kepada orang yang bakhil, kikir, tak mau berbagi. Maka kita saksikan dalam kehidupan ini, kalau kita tengok ada orang yang suka berbagi, orang yang suka memberi, maka Allah memberikan beragam macam kebaikan dunia dan akhirat kepada dirinya. Dunianya, hartanya diberikan Allah penuh berkah, kehidupannya diberikan kehidupan yang penuh berkah. Apa sebab? Setiap saat didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Bahkan orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar memberi, merupakan salah satu asbab mendapatkan anak keturunan yang baik. Nabiullah alaihi salam Ibrahim dikenal dengan Abu Difan, bapaknya tamu. Nabi Ibrahim itu kalau dalam sehari tak mengajak orang makan, dia akan cari orang supaya bisa mengajak orang makan, mentraktir. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Salah satu kemuliaan yang Allah berikan, seluruh anak keturunannya menjadi anak keturunan yang soleh. Maka di antara keutamaan orang yang suka berbagi, anak keturunannya pun mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Berapa banyak kita saksikan orang yang segan, orang yang menghormati karena ayahnya yang dermawan, karena ibunya yang dermawan. Begitu juga sebaliknya, ketika orang itu bakhil dalam hidup, yang mendapatkan keburukan dari kebahilannya bukan hanya dirinya, tapi keluarganya pun akan dipandang tak baik oleh kebanyakan manusia. Mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah kehidupan, kita yang diberikan oleh Allah keturunan, semoga-moga kita ini bisa menjadi makhluk Allah yang dermawan. Kita ajarkan anak keturunan kita agar anak-anak kita pun tumbuh menjadi orang-orang dermawan. Ketika orang dermawan itu ada, insya Allah akan memberi manfaat banyak terhadap sesama manusia. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuklah di antara orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.